datang kembali di channel saya, channel Tom Price Channel ya. Oke ya, senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian. Ya, terima kasih yang sudah subscribe ke channel saya ya. Oke ya, dan bagi yang anggota-anggota yang baru saya ucapkan selamat datang ya. Oke ya. Nah, di sini pagi ini saya akan men-sharingkan beberapa istilah pada keuangan dan akuntansi. Nah, khususnya pagi ini saya akan sharing ya, sharing ilmu ya. Jadi sharing ilmu itu ya bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, khususnya tentang akun-akun aset ya. Jadi akun-akun aset lancar. Ya, jadi seperti yang adik-adik tahu, aset lancar itu adalah salah satu bagian dari aset perusahaan ya. Oke ya, hanya itu aja ya. Jadi karena videonya cukup singkat ya, mungkin hanya sekitar 20 menit, jadi hanya pada bagian itu aja ya. Oke ya, oke guys, welcome back to my Tom Price channel. So today we are going to learn about some of the fundamental terms in finance and accounting. And today we are going to learn some names of the current assets account and the definitions ya. Oke ya, so let's get started. Langsung aja kita mulai materinya ya. Nah, jadi hal pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tentu saja nama akun-akun harta lancar ya. Jadi adik-adik kita batasi aja ya video kali ini karena waktunya nggak banyak ya. Jadi hanya pada akun-akun harta lancar ya. Jadi seperti yang kita tahu dalam accounting itu kan ada harta tetap, harta lancar ya. Nah, di sini kita akan bahas akun-akun harta lancar ya, termasuk juga definisinya ya gitu. Nah, kemudian akun ini juga berlaku untuk perusahaan jasa, dagang dan manufaktur tentu saja ya. Jadi saya juga akan jelaskan beda antara perusahaan dagang dan manufaktur ya. Dilihat dari akunnya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga perlu membedakan ya antara klasifikasi dan nama akun ya. Ya, jadi klasifikasi dan nama akun ya. Jadi memang sebagian yang akan saya jelaskan di sini adalah nama akun ya, tapi ada sedikit tentang klasifikasi. Oke ya, nanti akan saya bahas ya pada slide yang berikutnya. Dan yang terakhir, tidak semua perusahaan harus mempunyai akun-akun tersebut. Ya, jadi tidak semua perusahaan harus mempunyai semua akun tersebut. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Jadi misalnya perusahaan dagang ya, yang nggak perlu dia punya akun barang mentah atau barang jadi atau barang dalam proses, itu nggak perlu ya. Jadi kalau perusahaan dagang ya akunnya adalah akun merchandise inventory ya, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, maka saya perlu review lagi ya tentang apa itu neraca atau balance sheet ya. Jadi neraca atau balance sheet itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta dan kewajiban ya. Jadi harta dan kewajiban ya. Oke ya, jadi informasi harta dan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu itu ada pada laporan yang namanya balance sheet ya, laporan balance sheet atau laporan neraca ya gitu. Nah, kemudian neraca atau balance sheet ini kan ada dua bagian ya, kiri sama kanan ya. Nah, saya kasih warna ya, bagian kiri adalah bagian aset atau harta atau aktiva. Nah, itu saya kasih warna hijau. Nah, sedangkan yang bagian kanan atau kewajiban, itu memang ada dua ya, ada kewajiban hutang dan ada kewajiban modal. Itu yang hutang saya kasih warna pink ya, yang modal saya kasih warna hijau, blue ya, biru ya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, oke ya, kita hanya fokus pada yang aset lancar aja. Ya, jadi apa itu aset lancar, apa itu kemudian komponen-komponen atau akun-akun pada aset lancar itu apa saja. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke ya, kita mulai pembahasannya ya. A few moments later. Nah, kemudian sebelum kita mulai, kita juga akan refresh bentar ya. Ya, apa perbedaan akun antara usaha dagang dan manufaktur ya.
Nah, jadi usaha dagang atau manufaktur dan usaha trading itu bedanya pada inventorinya, ya. Oke. Nah, jadi kalau usaha dagang itu dia hanya mengenal satu inventory ya, satu jenis inventory, yaitu namanya persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Ya, itu yang dia hanya itu aja. Nah, sedangkan yang perusahaan manufaktur dia ada tiga jenis persediaan, yaitu persediaan barang mentah, kemudian persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished goods. Ya, nah jadi kenapa demikian? Ya jelas lah, ya karena kalau perusahaan dagang kan dia istilahnya itu kan perusahaan distributor, ya jadi membeli barang kemudian mendistribusikan kembali. Jadi dia nggak punya barang mentah dan barang setengah jadi dia nggak punya. Ya, jadi persediaannya hanya persediaan barang jadi aja, atau dalam slide ini dinamakan persediaan barang dagang, atau dalam English-nya adalah merchandise inventory, ya gitu. Nah, sedangkan yang di perusahaan manufaktur, ya itu kan ada tiga jenis persediaan, yaitu persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Kenapa demikian? Ya ini kembali lagi kepada sifat alaminya perusahaan manufaktur. Ya, jadi perusahaan manufaktur itu kan mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Ya, jadi makanya dia ada persediaan barang mentah, kemudian barang setengah jadi, dan juga barang jadi tentunya. Ya, jadi ada tiga jenis, ya seperti itu. Nah, tapi yang saya tekankan di sini adalah akun-akunnya atau praktek atau teknisnya dalam akuntansi. Ya, dalam akuntansi teknisnya adalah kalau dalam perusahaan dagang dia hanya ada satu inventory, yaitu inventory barang dagang. Nah, sedangkan untuk yang manufaktur ada tiga jenis, ya, jadi barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, ya, gitu. Ada yang bertanya bagaimana kalau barangnya seperempat jadi atau sudah 3/4 jadi? Itu tetap kita masukkan pada yang kedua, yaitu barang dalam proses itu, ya, gitu. Oke ya, jadi semoga ini bisa dipahami. Nah, kemudian ada juga yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana dengan perusahaan jasa? Nah, perusahaan jasa itu tidak punya persediaan barang jadi atau barang dagang, dia nggak punya. Ya, jadi perusahaan jasa itu tidak ada akun persediaan barang dagangannya nggak ada, atau barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadinya nggak ada. Ya, oke ya. Jadi semoga hal ini bisa menjelaskan atau pertanyaan ya dari teman-teman dan adik-adik mahasiswa siapapun ya yang menyimak ya channel ini ya, apa beda antara perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur kalau dilihat dari laporan keuangannya ya, dilihat dari akunnya. Jadi bedanya di situ ya. Ya, oke ya, langsung aja kita terus ke bagian berikutnya, yaitu akun-akun pada harta lancar. Nah, di slide ini juga termasuk saya akan jelaskan ya. Nah, akun-akun pada harta lancar yang akan saya jelaskan di sini ya. Jadi ada akun kas kecil, ada akun kas di bank, ada akun surat berharga, akun piutang dagang, piutang wesel, piutang bunga, kemudian sewa tempat, dibayar di muka, kemudian juga persediaan barang. Ya, jadi ada kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya, apa teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian ada 5 bagian di sini di harta lancar. Yang pertama, bagian pertama adalah berkenaan dengan kas ya, uang ya, uang tunai ya, apa rupiah ya. Nah, berkenaan dengan rupiah itu kita mengenal ada 3 di sini ya, yaitu kas di perusahaan, kemudian kas di bank, dan yang 3 adalah surat berharga ya, kita mengenal itu. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua ya, ini mungkin pada maaf, pada slide berikutnya akan saya lebih jelaskan ya. Ini ada bagian 1, 2, 3. Nah, pada bagian yang kedua, ini ada yang namanya piutang dagang, ya, namanya piutang. Ya. Nah, piutang itu ada 3 ya, yaitu piutang dagang, piutang wesel, sama piutang bunga. Ya. Apakah hanya 3, Pak? Nah, tidak, ya tidak hanya 3. Ya. Jadi jika teman-teman punya yang lain, ide yang lain, dan itu pasti ada, saya akan berusaha untuk masukkan ya. Oke ya. Nah, kemudian yang bagian 3 adalah dibayar di muka ya. Jadi biaya-biaya yang dibayar di muka. Nah, itu di sini yang saya tampilkan adalah sewa, asuransi, sama iklan. Ya, jadi sewa, asuransi, sama iklan. Jadi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka.
Nanti juga akan saya jelaskan apa itu namanya konsep pembayaran di muka. Kemudian yang keempat adalah namanya persediaan atau inventory. Ya, jadi persediaan atau inventory ini juga tadi udah saya jelasin ya, jadi nggak perlu saya ulang lagi ya. Kemudian yang kelima adalah perlengkapan. Nah, dalam hal ini langsung aja saya contohkan perlengkapan kantor. Ya, yaitu apa perlengkapan kantor secara detail, kemudian penjelasannya contohnya apa, saya jelaskan setelah ini. Ya, jadi ingat ya, jadi ada 5 bagian di sini. Ya, oke. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu harta lancar pada bagian kas, ya, yang berhubungan dengan kas atau uang tunai, ya, seperti itu. A few moments later. Nah, sebelumnya teman-teman perlu tahu ya, teman-teman perlu tahu apa ya namanya itu harta lancar, ya, atau current asset, ya. Nah, jadi current asset atau harta lancar adalah tipe-tipe harta yang secara accounting itu dapat dijual kembali atau dapat diubah menjadi rupiah dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, jadi kurang dari 12 bulan. Jadi tipe-tipe harta lancar di sini atau komponen-komponen harta lancar di sini dapat diubah menjadi uang tunai, ya, dapat diubah menjadi uang tunai, dapat ditunaikan, dapat dikaskan, dapat diubah kembali jadi duit lagi, itu dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, tentu saja dalam situasi yang normal ya. Ya, dalam situasi yang normal ya, situasi yang lazim ya, seperti itu. Nah, misalnya apa? Misalnya kas ya, otomatis ya kas karena kas adalah uang tunai itu sendiri ya. Oke ya. Nah, kita nggak perlu waktu lama untuk bisa mendapatkan kas ya kan. Jadi kita langsung saat ini juga mau transaksi ya udah langsung kas itu langsung sudah tunai ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah piutang dagang ya. Jadi piutang itu biasanya itu dapat ditunaikan atau dapat diubah menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan ya. Nah, piutang ya macam-macam ya. Nah, di sini ada piutang dagang, ada piutang wesel, ada piutang bunga, ada mungkin ke depannya mungkin ada mungkin ya, tapi bisa dikoreksi kalau saya salah piutang pajak ya, gitu ya. Nah, itu nanti ya. Jadi silakan komen di bawah tentang hal ini. Nah, kemudian ada surat berharga, persediaan, barang dagang, perlengkapan, dan sebagainya. Nah, ini yang tentu saja yang sesuai dengan yang ada di sini ya, guys ya. Nah, ini ya, di daftar akun-akun di sini. Ya. Nah, ini semua adalah yang termasuk harta lancar. Ya. Jadi, semua akun-akun yang ada di sini, ya. Nah, semua akun-akun akuntansi yang ada di sini, itu normalnya, dalam tanda kutip ya, sekali lagi saya tekankan ya, normalnya, biasanya, lazimnya, itu dapat diubah kembali menjadi uang tunai, jadi kas itu dalam tempo kurang dari 12 bulan, ya seperti itu. Ya. Nah, silakan komen di bawah ya jika mungkin dengan situasi pandemi ini ada akun-akun yang mungkin nggak lazim lagi untuk bisa dibuat dalam di bawah 12 bulan ya, mungkin seperti itu ya. Kalau selama ini saya amati sih masih relevan ya. Jadi accounting ini ilmu akuntansi masih relevan ya, masih tahan ya terhadap situasi pandemi. Jadi dalam hal ini lah ya, dalam video kali ini ya. Jadi saya nggak tahu mungkin dalam topik yang lain mungkin harus ada penyesuaian ya pastinya ya. Tapi dalam hal ini atau harta lancar ini, jadi masih relevan dengan pandemi. Jadi artinya sejauh ini accounting itu tahan ya terhadap situasi pandemi yang kita lihat sebagai situasi yang mungkin yang new normal ya atau yang ya normal dalam konteks yang baru ya gitu ya. Oke ya, langsung aja kita mulai pada akun yang pertama. Nah, sebelum saya masuk pada akun yang pertama, nah ini perlu saya ingatkan pada teman-teman ya bahwasanya harta lancar ini bukan nama akun ya, teman-teman ya. Jadi harta lancar ini adalah klasifikasi, ya adalah kelompok. Ya, ini bukan nama akun ya. Oke. Nah, kalau K. A few moments later. Oh, berikutnya adalah persediaan. Nah, ini ya. Jadi namanya persediaan ya. Jadi akunnya persediaan barang dagang, persediaan barang atau namanya inventory. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di bagian awal bahwasanya untuk inventory ini ada 4 jenis ya. Yang pertama untuk perusahaan dagang itu merchandise inventory. Kemudian untuk perusahaan manufaktur ada 3, yaitu
inventory barang mentah, inventory barang setengah jadi, dan inventory barang jadi. Oke ya, kita masuk pada yang pertama, yaitu inventory barang dagang atau merchandise inventory. Jadi yang namanya merchandise inventory adalah persediaan barang dagangan, barang yang untuk dijual lagi. Ya. Nah, bedakan barang yang untuk dijual lagi dengan barang yang dipakai sendiri ya. Jadi misalnya perusahaan beli AC. Ya, perusahaan beli AC kalau dia bukan jualan AC, maka itu adalah aset dia. Ya, tapi kalau dia jualan AC, maka AC yang dia beli itu adalah barang dagangannya. Jadi lihat peruntukannya untuk apa ya. Jadi perusahaan itu beli AC untuk apa? Untuk dijual lagi atau untuk dipakai sendiri. Nah, ya, yang saya maksud di sini adalah yang untuk dijual lagi. Ya, jadi sama-sama AC-nya kalau dia pakai sendiri itu nanti masuk pada aset tetap. Nah, tapi kalau dia jual lagi, maka itu adalah merchandise inventory. Jadi bedakan peruntukannya untuk apa AC itu dia beli, ya gitu. Jadi merchandise inventory adalah barang-barang, nilai barang-barang yang memang akan dijual kembali oleh pedagang. Ya, jadi kalau perusahaan dagang itu namanya orangnya adalah pedagangnya. Ya, jadi nilainya berapa? Ya, secara total ya di sini ya. Pada tanggal tersebut ya, berapa ya gitu. Oke, masukkan pada akun yang namanya merchandise inventory untuk perusahaan dagang ya. Gitu. Nah, kemudian ini agak acak dikit ya. Ya. Nah, kemudian untuk perusahaan manufaktur ya. Ya, untuk perusahaan manufaktur maka kita mengenal yang namanya bahan mentah. Ya, atau raw material. Ya. Jadi bahan mentah ini adalah bahan input ya. Jadi ada 3 ya, barang mentah, barang dalam proses, sama barang jadi ya. Nah, jadi barang mentah ini ada betul-betul mentah. Ya, misalnya apa, Pak? Misalnya adalah kalau perusahaan meja kayu ya, barang mentahnya adalah bahan mentah kayu, ya, kayu gelondongan atau mungkin pernis, peletur, catnya, ya, sekrup-sekrup dan sebagainya. Itu salah satu bahan mentahnya dari pembuatan meja dan kursi kayu ya. Kemudian perusahaan komputer, ya, bahan mentahnya apa? Ya, komponen-komponen, microchip, casing, ya, papan-papan keyboard, kemudian fan-nya, kemudian kameranya dan sebagainya. Jadi komponen-komponen kecilnya itu adalah bahan mentah ya dari satu perusahaan manufaktur. Ya, nah di mana bahan mentah tersebut tidak bisa langsung digunakan kalau nggak dirangkai dulu ya atau nggak dirakit dulu ya. Nah, atau nggak diproses dulu, dia nggak bisa langsung dipakai ya. Nah, ya jadi gimana bisa kayu gelondongan ya dan berbagai macam komponennya itu menjadi kursi kayu atau meja kayu kalau nggak ada proses, itu nggak bisa ya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman beli bahan mentah ya, misalnya bahan mentahnya adalah kayu-kayu tersebut, potongan-potongan kayu, cat dan sebagainya sebelum diolah. Nah, itu dicatat pada akun yang namanya persediaan barang mentah. Ya, jadi berapa nilainya ya? Nilainya itu berapa? Ya, oke. Kemudian yang kedua, sebelum menjadi barang jadi, tentu saja ada istilah barang dalam proses. Ya, dalam bahasa Indonesia ada 2 istilah yang populer digunakan ya, yaitu barang dalam proses dan barang setengah jadi. Ya, singkatannya adalah BDP. Tapi saya lebih condong ke arah barang dalam proses. Karena barang dalam proses ini tidak cuma dalam posisi setengah jadi ya, bisa juga 3/4, 1/4, ya, kemudian 3/8 atau 5/8 dan sebagainya. Nah, itu nggak tahu, yang penting belum jadi. Ya, jadi yang penting dia bukan barang jadi, belum barang jadi, dan bukan barang mentah. Maka itu kita namakan barang dalam proses. Apakah perlu nilainya dihitung? Ya perlu. Perlu. Kalau nggak gitu kita kehilangan rupiah nanti. Gimana ini? Loss. Ya, rupiahnya di mana? Kalau semua barang dalam proses dianggap nggak ada nilainya gitu ya. Karena dianggap bukan barang mentah dan bukan barang jadi. Nah, ini tetap accounting harus hitung. Nah, perhitungannya nilai itu masuk pada akun persediaan barang dalam proses atau work in process ya, work in process inventory. Ya, seperti itu. Dan
barang dalam proses ini adalah akun sementara ya, sebelum dia berubah menjadi barang jadi. Ya, jadi kan nggak bisa ya ujuk-ujuk ya dari barang mentah tiba-tiba langsung dalam sedetik atau dalam sekejap jadi barang jadi ya nggak bisa ya, perlu waktu. Nah, jadi pada saat terjadi kita bikin laporan keuangan, kita perlu hitung kira-kira nilai barang dalam proses itu nilainya berapa rupiah gitu ya. Itu masuk pada akun persediaan barang dalam proses ya. Oke ya, jadi moga-moga penjelasan saya ini bisa memahami ya, memberi pencerahan ketika adik-adik baca laporan keuangan atau akan membuat laporan keuangan atau menganalisis laporan keuangan perusahaan. Bisa perusahaan sendiri, perusahaan orang lain, atau perusahaan go public. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sampailah pada output dari perusahaan yang namanya adalah persediaan barang jadi atau finished good. Ya, jadi finished good adalah persediaan barang jadi. Jadi nilai persediaan barang jadinya itu berapa? Ya, seperti itu. Nah, apakah nilai persediaan barang jadi lebih mahal dari barang dalam proses? Ya, logikanya demikian ya. Ya, logikanya demikian. Tolong tulis di kolom komen jika ada ada pertanyaan ya, atau jika pernyataan saya mungkin kurang sesuai ya. Jadi yang namanya barang jadi itu nilainya ya pasti lebih tinggi dari barang dalam proses. Karena apa? Karena tambahannya sudah banyak ya. Jadi yang namanya barang jadi pasti ada barang mentahnya, kemudian juga ada biaya tenaga kerja, ada bahan pendukung, ada biaya overhead dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ya itu ya dalam video yang lain ya. Oke ya, tapi singkatnya di sini nilai persediaan barang jadi tersebut masukkan pada akun yang namanya akun persediaan barang jadi pada perusahaan manufakturnya teman-teman ya, seperti itu. Dan satu hal lagi pada akun persediaan barang jadi ini dalam posisi barang tersebut belum terjual ya guys ya. Ingat ya, jadi dalam posisi barang tersebut belum terjual. Jadi sudah selesai tapi belum terjual. Ya, itu harga pokoknya berapa? Itu masuk pada akun persediaan barang jadi. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kemudian A few moments later. Perlengkapan atau supplies. Ya, hati-hati ya guys dengan masalah bahasa ya. Ada yang menulis equipment. Karena saya pernah coba ya di Google itu ya. Saya tulis perlengkapan, translation-nya equipment. Saya tulis peralatan, translation-nya juga equipment pada saat ini ya, 2021 bulan Desember ya. Nah, harusnya nggak sama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, perlengkapan itu ya supplies itu. Peralatan itu baru equipment. Karena ini jauh banget ini ya. Arti perlengkapan dan peralatan ini nggak sama. Nah, ya bedanya apa antara perlengkapan dan peralatan? Bedanya, kalau perlengkapan, satu, jauh lebih murah. Kedua, masa manfaat biasanya jauh lebih pendek. Yang ketiga, perlengkapan tidak butuh listrik. Ya, nah, tapi yang pertama tadi yang paling penting ya. Jadi dari rupiah perlengkapan itu harga belinya jauh lebih rendah. Itu yang paling penting ya. Gitu. Ya, itu membedakan antara perlengkapan dan peralatan atau equipment. Dan perlengkapan di sini bahan habis pakai ya. Jadi begitu selesai ya habisnya. Contohnya apa? Contohnya adalah perlengkapan kantor, stationery, kertas, staples, mungkin pena, pensil, kotak sampah, correction pen ya. Contohnya seperti begitu ya. Nah, itu adalah perlengkapan kantor ya. Jadi ciri-cirinya harganya relatif murah, jangka waktu manfaatnya relatif pendek, usianya jauh lebih pendek. Kalaupun kalau usianya dia agak panjang, kayak misalnya stapler ya, tapi kalau harganya dia relatif murah, kita masukkan aja di perlengkapan. Terus yang ketiga, dia juga nggak butuh energi listrik biasanya. Jadi nggak pakai listrik ya. Gitu ya. Oke ya, itu adalah perlengkapan. Ya, dalam hal ini langsung aja saya contohkan perlengkapan kantor ya, guys ya. Nah, beda pembiayaannya dengan yang namanya tadi itu apa ya, biaya dibayar di muka ya guys ya. Jadi teman-teman kalau biaya dibayar di muka itu kan
atau sewa dibayar di muka itu kan hangusnya karena berjalannya waktu. Ya, jadi hangusnya karena berjalannya waktu. Nah, kalau yang perlengkapan ini menjadi biaya bukan karena berjalannya waktu ya teman-teman ya, tapi karena dipakai. Ya, jadi saya ulangi ya, jadi dia baru berubah menjadi biaya karena dia dipakai, digunakan. Ya, jadi selama dia tidak digunakan, ya dia tetap pada nilai perlengkapan kantor. Nah, tapi begitu dia digunakan, misalnya pensilnya saya pakai, ya habis atau tinggal separuh, bolpennya saya pakai, udah berkurang tintanya, udah dibuka, udah harus kalau lama nggak dipakai itu tinta bakal mengering. Correction pen-nya udah saya buka, saya pakai, kertasnya udah saya bongkar, saya pakai sebagian. Ya, kemudian stabilonya udah saya pakai. Nah, itu sudah dianggap itu udah habis, udah menjadi biaya. Ya, jadi bukan karena waktu ya. Ya, sekalipun toh waktunya misalnya berbulan-bulan tapi masih belum dipakai, saya rasa masih layak untuk dipakai, masih jadi nilai perlengkapan kantor. Tapi kalau dia sudah dipakai, maka berubah menjadi biaya atau biaya perlengkapan kantor. Ya, jadi perlengkapan kantor yang telah habis digunakan sehingga menjadi biaya perlengkapan kantor. Oke ya, paham ya di sini ya, guys ya. A few moments later. Nah, jadi ini adalah nama klasifikasi ya, ini bukan nama akun ya. Jadi yang namanya aset lancar, namanya aset tetap, namanya hutang lancar, hutang tetap, atau modal, itu adalah nama klasifikasi, bukan nama akun. Nah, ya, tetapi yang di sini, nah ini yang di bawah sini, ya ini adalah nama akun. Oh ya, ini kenapa saya kasih biru-biru ya, untuk membedakan ya, bahwasanya ada 5 kelompok di sini ya. Ya, jadi ini adalah nama akun kas kecil, akun kas di bank, akun surat berharga dan sebagainya. Ya, jadi perlu membedakan ya. Kalau nggak gitu bingung ya. Harta lancar itu nama akun enggak, Pak ya? Kas kecil itu nama akun enggak, Pak ya? Piutang dagang itu nama akun atau nama klasifikasi ya? Ini kita perlu tahu. Kalau nama akun itu akan terproses dengan komputer. Kalau klasifikasi itu enggak. Ya. Nah. Ya, tulis di komen ya jika mungkin saya salah ya. Mungkin sekarang ada yang lebih canggih lagi ya. Jadi program yang bisa langsung kelihatan ya keluar. Oh, harta lancarnya berapa. Ya. Tapi tetap itu bukan nama akun. Jadi itu adalah penjumlahan dari seluruh harta lancar. Saya rasa sekarang bisa ya dibikin seperti gitu ya. Karena sekarang program mestinya udah sangat canggih ya. Jadi bisa tahu ya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian perlu diingat juga untuk beda antara usaha dagang sama jasa dagang sama manufaktur itu kelihatan pada bagian inventorinya. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Makanya saya tebalin warna biru tua ya kelihatannya. Jadi kalau perusahaan jasa itu dia nggak punya inventory barang jadi, dia nggak punya. Kalau perusahaan dagang dia punya persediaan barang dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur dia punya 3 ya, persediaan barang mentah, barang setengah, barang dalam proses, dan barang jadi. Dia punya 3 itu. Ya, seperti itu. Ya, kemudian saya juga sudah menjelaskan 5 bagian dari harta lancar. Yang pertama adalah bagian kas, yang kedua adalah bagian piutang, yang ketiga adalah bagian pembayaran di depan, yang keempat adalah bagian persediaan, dan yang kelima adalah bagian perlengkapan. Nah, ini disusun berdasarkan likuiditasnya ya, guys ya. Ya, likuiditas itu apa? Yaitu seberapa jauh dia cepat diubah menjadi uang tunai. Ya, jadi misalnya bagian kas ya, kelompok kas ini paling cepat diubah jadi uang tunai. Secara normal ya, secara umum ya, kita nggak ngomong secara matematis ya. Secara ya boleh dibilang 80% lah secara normal bisa. Kemudian kelompok yang kedua piutang, kelompok yang ketiga adalah sewa tempat dibayar di muka. Ada yang bertanya juga, Pak, sewa tempat dibayar di muka, mana mungkin dibayar jadi uang tunai, uang kita udah bayar depannya. Ya, itu accounting itu nggak sempurna ya, karena bukan matematika ya. Dianggap seperti begitu ya. Kemudian persediaan barang, nah ini
Nah, normalnya kalau barang itu terjual lancar ya cepat ya, dalam tempo kurang dari 12 bulan bisa terjual. Dan yang terakhir adalah perlengkapan. Ini adalah komponen-komponen pada harta lancar. Ya, oke ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Ya, semoga atas perhatiannya. Silakan dukung terus channel ini dengan like jika suka, dislike jika tidak suka. Oke ya, subscribe itu wajib ya. Silakan hanya tekan tombol merahnya aja, subscribe ya. Jadi jangan khawatir akan ditampilin video saya terus ya, nggak mesti ya. Jadi nggak selalu seperti gitu ya. Atau kalau ditampilin juga nggak apa-apa, karena ini berguna untuk pembelajaran kalian. Kemudian pertanyaan bisa langsung tulis pada kolom komen ya. Dan jika ada hal-hal khusus bisa kasih nomor HP atau email ya. Nanti saya akan kontak dan follow up. Dan share ke teman-teman jika memang ini bermanfaat ya ke teman-teman di sosial media ya. Oke ya, so thank you guys for your attention. So please keep supporting this channel by like if you like and dislike if you don't like. Subscribe ya, subscribe and write down your answer on the comment and share to your friends in your social media. Okay, thank you for joining. Stay safe and healthy. Yeah, God bless you and see you on my next video. Okay, bye.